Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karsina CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Saat ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid berupa suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru sehingga akan menghasilkan murid yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab. Aspek yang dikembangkan pada murid yaitu motivasi intrinsik. Segitiga restitusi terdiri dari yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk lebih memahami tentang segitiga restitusi, mari kita lihat skenario 1, di mana di sini terjadi pelanggaran yaitu siswa hadir tidak tepat waktu. Di sini, siswa bernama Ana, siswa kelas 12, datang terlambat karena bangun kesiangan setelah semalaman begadang bermain game online. Maaf Bu, saya datang terlambat. Oh iya Mbak Ana, karena ini sudah mulai ya pembelajarannya ya. Jadi sekarang Mbak Ana duduk dulu, tapi nanti jam istirahat ya Mbak Ana ketemu Ibu ya. Baik. Di ruangannya Ibu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama sekarang duduk di luar sudah. Nah, kira-kira Mbak Ana tahu tidak kenapa Mbak Ana Ibu panggil untuk ke ruangan Ibu saat ini? Tahu Ibu, karena saya tadi datang terlambat. Mbak Ana, Ibu pengen tahu alasannya ya, kenapa sih Mbak Ana bisa datang terlambat pagi ini? Tadi malam saya mabar game online Bu, sampai begadang hingga larut malam. Jadi tadi pagi bangunnya kesiangan. Apa tadi pagi nggak ada yang membangunkan Mbak Ana? Tidak ada Bu, karena di sini saya ngekos karena rumahnya jauh juga. Oh iya, kosannya jauh dari sini? Lumayan dekat sih Bu. Oh iya. Mbak Ana, bermain game memang mengasyikkan ya. Ibu juga kadang bermain game di sela-sela Ibu sedang bosen, tidak ada pekerjaan, kadang Ibu bermain game begitu ya. Tapi harus melihat situasi dan kondisi. Kalau Mbak Ana begadang sampai malam, otomatis itu kira-kira merugikan Mbak Ana apa tidak Mbak Ana? Iya. Mbak Ana, Ibu mau menanyakan, kita kan punya keyakinan kelas ya yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira Mbak Ana masih ingat tidak keyakinan kelas kita itu apa? Masih Bu. Apa coba Mbak Ana sebutkan? Salah satunya datang tepat waktu Bu. Oh iya, betul sekali ya, hadir tepat waktu ya Mbak Ana ya. Menurut Mbak Ana, apa tadi Mbak Ana sudah hadir tepat waktu Mbak? Tidak Bu, tadi saya datang terlambat. Seharusnya saya datang paling lambat itu pukul 7:05, tetapi tadi saya datang pukul 7:15. Berarti tadi Mbak Ana kelebihan 10 menit ya? Iya. Nah, itu Mbak Ana tahu ya tentang hadir tepat waktu dan keyakinan kelas kita. Kira-kira bagaimana Mbak Ana menerapkan keyakinan kelas kita Mbak Ana? Saya tidak akan bermain game online lagi Bu hingga larut malam supaya saya bisa bangun lebih awal dan tidak datang terlambat lagi. Ya Mbak Ana, terima kasih atas motivasinya ya untuk berubah lebih baik lagi. Semoga untuk kedepannya Mbak Ana bisa hadir tepat waktu ya. Iya. Dan Ibu sangat menghargai Mbak Ana kalau Mbak Ana bisa merubah diri untuk lebih baik lagi Mbak Ana. Iya. Mbak Ana, karena perbincangan kali ini sudah selesai dan kita sudah menemukan titik terangnya ya. Jadi sekarang Mbak Ana sudah boleh masuk ke kelas ya. Dan ini juga jam istirahat juga sudah selesai ya Mbak Ana ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya, skenario 2, di mana jenis pelanggaran yang dilakukan bermain HP sendiri saat pembelajaran untuk kepentingan pribadi. Hanum, siswi kelas 12 yang sedang praktikum di laboratorium secara mandiri bersama kelompoknya. Saat sedang praktek, saat ini Hanum bertugas sebagai observer. Namun, dia justru bermain HP sendiri, membuka WA, membaca dan melihat-lihat status orang lain.
Siang, Bu. Mbak Hanum, tahu nggak nih kenapa Ibu panggil ke sini? Iya, Bu, tahu. Tadi saya bermain HP saat praktikum. Iya, betul sekali Mbak Hanum. Tadi Ibu melihat sendiri ya bahwasanya Mbak Hanum sedang mainan HP ya. Kira-kira Ibu pengen tahu kenapa sih Mbak Hanum main HP saat sedang praktikum, Mbak Hanum? Iya, Bu, maaf. Tadi saya merasa bosan saat mengobservasi teman saya karena praktiknya lambat. Jadi saya bermain HP dan terdapat notifikasi pesan masuk. Apa ada yang lain, Mbak Hanum? Selain membalas chat, saya Iya. juga melihat Iya. status orang lain, Bu. Tadi sambil melihat-lihat status orang lain ya. Gitu. Karena apa? Bosan, Bu. Oh, karena bosan juga. Iya. Oke. Mbak Hanum, memang terkadang ketika kita sedang di dekat HP ya, ketika HP-nya itu ada notifikasi, tiba-tiba kita jadi penasaran siapa sih itu begitu ya. Jadi kita kepengennya buka begitu ya. Ibu juga kadang seperti itu. Nah, tapi di sini posisinya sekarang Mbak Hanum sedang praktek. Kalau sedang praktek kan ada yang jadi pasien, ada yang jadi asisten perawat, ada yang observer. Nah, observer ini tugasnya adalah melihat temannya sedang praktek, ada yang salah atau tidak, sehingga nanti bisa tahu, bisa mengoreksi gitu ya, mengevaluasi bagaimana temannya Mbak Hanum ini sedang praktek gitu ya, kira-kira gimana gitu. Nah, karena sekarang Mbak Hanum sedang menjadi observer, kira-kira apa yang dilakukan Mbak Hanum ini merugikan orang lain apa tidak, Mbak Hanum? Ya, Bu, saya merugikan orang lain sehingga saat mengobservasi detail tindakan yang teman saya lakukan kurang maksimal dan menyebabkan tindakan yang terlupa dan terlewat tidak diketahui. Nah, sekarang Mbak Hanum sudah memahami ya, pada saat Mbak Hanum sedang praktek, ketika sedang menjadi observer begitu ya, memang Mbak Hanum harus memahami dan melihat temannya lagi ngapain ya, supaya nanti bisa tahu temannya salah apa tidak begitu ya. Mbak Hanum, kita memiliki keyakinan kelas ya Mbak Hanum ya, kira-kira ketika sedang bermain HP di luar pembelajaran dan bukan untuk kepentingan pembelajaran Mbak Hanum, kira-kira itu termasuk dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama apa tidak, Mbak Hanum? Tidak, Bu. Iya, Bu, tidak sesuai karena di kelas kita memiliki keyakinan menggunakan handphone untuk kepentingan pembelajaran dan saya melanggar keyakinan itu. Nah, itu Mbak Hanum sudah memahami ya tentang keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Mbak Hanum lakukan? Saya akan lebih bijak untuk menggunakan handphone dan akan menggunakan saat kepentingan pembelajaran. Saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Hanum, Ibu harap Mbak Hanum tidak mengulangi lagi ya. Dan nantinya kalau mau memakai HP harus di luar jam pembelajaran ya. Di sini Ibu sangat menghargai Mbak Hanum sudah mau berubah dan mau memperbaiki diri. Gitu. Saya Ana, hari ini saya telah melanggar keyakinan kelas yaitu datang tidak tepat waktu. Setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Sin, akhirnya saya menyadari kesalahan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Sin atas bimbingan dan arahannya. Assalamualaikum, saya Hanum. Saat ini saya melanggar keyakinan kelas karena menggunakan handphone saat praktikum. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Sin dan saya menyadari kesalahan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dan akan memperbaiki diri. Terima kasih Bu Sin atas arahannya dan selalu membimbing saya.